depan. Saya akan melakukan uji kinerja pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 dengan materi pokok, struktur, dan kaidah kebahasaan teks fabel di SMP 1 Teluk Meranti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, gimana kabarnya anak-anak Ibu? Baik, Bu. Ya, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doanya? Siapa? Adil, boleh? Siap, teman-teman. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi, Bu. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Siapa yang sudah hadir, Nak? Amel dan Rani. Amel dan Radit, apa keterangannya? Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan diperhatikan dulu baju anak Ibu sudah rapi. Sudah rapi semuanya? Sudah. Yang masih kiring-kiring diluruskan ya. Silakan keluarkan buku bahasa Indonesianya juga. Sebelumnya, ada yang ingat apa pembelajaran kita di minggu lalu? Pengertian dan unsur-unsur teks fabel. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian dan unsur-unsur teks fabel. Oh, di minggu ini kita akan belajar tentang apa, Nak? Tentang apa? Ada di depan? Kaidah pembelajaran teks fabel. Struktur dan kaidah pembahasaan teks fabel. Ada yang tahu apa sih struktur dan kaidah pembahasaan itu? Boleh, Karina? Apa, Karina? Struktur adalah susunan, sedangkan kaidah itu adalah aturan kebahasaan. Ya, struktur itu merupakan susunan dalam pembuatan teks fabel. Sedangkan kaidah itu adalah aturan bahasa yang digunakan dalam teks fabel itu sendiri. Oke, selanjutnya ada kompetensi dasar dan ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba dibaca yang keras, Adil. Apa kompetensi dasar kita? Menelan struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Ya, kajian kita yaitu menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Lalu tujuan kita nantinya kalian peserta didik Ibu dapat menelaah ataupun menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan yang Ibu akan berikan kepada kalian nantinya. Ya, paham? Selanjutnya, kira-kira apa sih manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini? Agar bisa menulis secara terstruktur. Ya, sesuai dengan judulnya, struktur dan kaidah kebahasaan. Nantinya kita supaya bisa menulis sesuai dengan struktur dan kaidah ataupun bahasa apa yang sebaiknya digunakan dalam teks fabel. Paham, Nak? Nah, pada pagi hari ini Ibu juga akan menjelaskan mekanisme pembelajaran kita. Hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran PBL, dan itu problem based learning. Nantinya kalian diharuskan untuk mencari informasi sendiri lalu memecahkan masalah dengan mandiri. Ya, nanti kalian Ibu akan membaginya secara berkelompok
sebuah keluarga semut memang merupakan keluarga yang sangat baik. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari, belalang sembah menari di dekat sarang sembah. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat menakjubkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari. Namun mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dan membawa makanan untuk dibawa ke sana. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu ke sarang kalian? Sang semut menjawab, kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim tiba. Lalu sang belalang kaget. Musim dingin, kata sang belalang sembah dengan kaget. Kan masih lama. Lebih baik kita bersenang-senang saja dulu. Kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun untuk mengumpulkan makanan. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan, masih sibuk menari. Baik, sudah menonton videonya? Sudah. Kira-kira nilai apa yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut? Apa nilai-nilainya, Nak? Kita harus saling menolong. Siapa yang ditolong? Semut yang ditolong? Belalang. Yang ditolong adalah belalang. Kenapa belalang perlu ditolong? Karena belalang tidak memiliki makanan. Apa yang dilakukannya selama musim dingin? Iya, sebelum musim dingin dia hanya menari saja tanpa memikirkan yang akan datang. Maka kita selalu harus memikirkan yang namanya masa depan. Baik, kita sudah menonton video yang tadi, maka Ibu akan membahas satu persatu tentang struktur dan kaidah pembahasan dalam video tersebut dalam potongan-potongan paragraf. Ya, silakan dibuka buku bahasa Indonesia-nya dan bahan ajarnya, diperhatikan. Kita bahas bersama struktur dari teks sebelumnya. Baik, yang pertama struktur dari teks fabel itu harus ada apa, Nak? Ada apa? Ada orientasi. Orientasi dia harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama harus ada pengenalan tokoh. Lalu ada latar. Latarnya terbagi menjadi
Maka di dalam sebuah struktur yang orientasi, maka harus ada yang pertama pengenalan tokoh dan ada pengenalan latar. Baik, yang kedua kita masuk ke bagian komplikasi. Yang kedua ada komplikasi, ya. Komplikasi itu apa, Nak? Masalah dalam cerita. Di sini juga udah Ibu warnai. Coba baca yang keras. Alif, apa itu? Komplikasinya yang warna merah yang kuat suaranya, Nak? Dingin tiba, belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Ya, di sini permasalahannya sudah mulai muncul. Si belalang itu sibuk menari. Jadi dia mulai membuat permasalahan dalam hidupnya. Yang selanjutnya, setelah komplikasi permasalahannya, kalau si belalang itu hanya sibuk menari, maka masuk ke komplikasi kedua, ada permasalahan, maka ada solusinya. Kalau balik permasalahannya setelah yang si belalang itu hanya menari, akhirnya di musim dingin dia seperti apa? Kelaparan. Maka ada resolusinya. Apa resolusinya? Akhirnya resolusi atau penyelesaian masalah dalam cerita tersebut adalah si semut tidak tega lalu memberikan makanan kepada si belalang. Ya, paham untuk resolusi? Yang terakhir ada struktur apa? Ada struktur koda. Koda itu artinya apa, Nak? Pesan atau amanat. Boleh baca yang keras, Ayu. Apa kodanya, Ayu? Masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang, tanpa memikirkan masa depan. Ya, jadi koda dari teks yang tadi adalah kita tidak boleh hanya memikirkan masa kini saja. Kita harus memikirkan masa depan. Ibu sudah mewarna-warnai juga. Pada, terus ada di sebuah warnanya sama. Kira-kira itu masuk ke kaidah kebahasaan apa, Nak? Kata depan. Lalu ada sang semut yang warna hijau. Kata kuncinya pakai sang. Itu termasuk kaidah kebahasaan apa? Kata masuk kepada kaidah kebahasaan kata sadar.
kalian bawa. Sesuaikan dengan struktur yang ada. Oke? Yang kedua, terus dianalisis. Analisisnya sesuai warna yang ada di halaman kedua. Di halaman kedua di situ ada warnanya. Jadi kalian menggaris bawahinya sesuai dengan analisisnya, sesuai dengan strukturnya masing-masing. Paham? Paham. Kaidah pembahasannya juga begitu. Kalian analisis lalu kalian garisin sesuai dengan warna yang ada. Yang terakhir nanti kalian harus menyusunnya lalu mempresentasikannya ke depan ke kelas. Dan silakan dikerjakan di dalam kelompok. Yang kalau ada yang tidak paham silakan tanyakan kepada ibu. Bisa? Bisa. Dan silakan dikerjakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Abdul Istiqa dari kelompok 2. Saya akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. Orientasi, alasannya karena adanya pengenalan kelompok, latar waktu, latar tempat, dan suasana. Kaidah kebahasaan, 1 kata depan, 2 sinonim dan antonim, 3 kata tanda. Alasannya karena ada tempat dan memakai kata depan di, karena ada persamaan kata kata lima, tidak ada penggunaan kata sang. Komunikasi, alasannya masalah dan cerita. Kaidah kebahasaan, 1 kata sandang, 2 kata langsung, 3 kata seru. Alasannya 1 karena menyatakan tempat dan memakai kata depan di, 2 karena kalimat tersebut menggunakan tanda kutip 2, 3 karena ada penggunaan kata di. Resolusi, alasannya penyelesaian masalah dalam cerita. Kaidah kebahasaan, 1 kalimat depan, 2 kata langsung, 3 kata tanda. Alasannya karena ada kata sang, karena kalimat tersebut menggunakan tanda kutip 2, karena penggunaan kalimat terbaik. Koda, alasannya pesan atau amanah pada cerita. Kaidah kebahasaan, 1 kata sang, alasannya 1 karena ada penggunaan kata sang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk Luffy. Memberikan komentar, boleh angkat tangannya. Perkenalkan, saya akan menanggapi kelompok 2. Kelompok 2 karena sangat rapi dan bagus. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Ija. Kalian sudah menyelesaikan tugas kalian hari ini dan juga sudah menampilkannya ke depan kelas. Sekarang Ibu akan melakukan miskonsepsi terhadap apa yang kalian lakukan tadi. Yang kalian lakukan tadi semuanya sudah baik, sudah benar semua, tapi ada beberapa kesalahan. Contohnya penggunaan kata depan. Harusnya kata depan, kalian menulisnya kalimat depan. Harusnya kalimat langsung, yang kalian tulis jadi kata langsung. Itu bisa dibenerin ya nak ya, mana yang pakai kata, mana pakai kalimat. Baik, untuk penampilannya semuanya sudah bagus, tetapi tetap ada yang lebih bagus. Kira-kira kelompok berapa yang paling bagus? Tiga. Masih di kelompok satu. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 nak. Baik, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Silakan kita akan melakukan evaluasi di dalam kuisis. Buka HP-nya, masukkan kode yang sudah dimasukkan sama kalian lewat WhatsApp group. Buka di WhatsApp group. Oke? Silakan dikerjakan secepat mungkin. Baik nak, kita akan melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini. Kira-kira apa kesulitan pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada. Mencari buktinya sulit atau tidak? Tidak. Menyenangkan belajar
depan di. Kata depan di. Apa lagi? Kata langsung. Kalimat langsung. Apa lagi? Kata sanda. Kata sanda. Apa lagi? Kata seru. Kata seru. Oke, Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita minggu depan. Setelah kita mempelajari struktur dan kaidah pembahasan, kita akan mempelajari bagaimana menceritakan kembali teks fabel di depan kelas. Nanti silakan anak-anak Ibu cari di YouTube bagaimana cara memerankan teks fabel yang baik dan benar. Bisa, Nak? Bisa. Baik, pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Siapa ketua kelasnya? Adil, siapkan Adil. Siap teman-teman. Siap. Sudah belajar, mari mengucapkan hamdalah.